Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Anggraini dengan 200421133 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, ingin menjelaskan materi penilaian kinerja dan elemen-elemen pokok sistem penilaian pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Ipermana. Yang pertama yaitu kita akan membahas tujuan penilaian kerja. Tujuan utama penilaian kerja atau performance appraisal adalah untuk menghasilkan informasi yang akurat dan sahih tentang perilaku dan kinerja anggota organisasi. Semakin akurat dan sahih informasi yang dihasilkan oleh sistem penilaian kerja, semakin besar potensi nilainya bagi organisasi. Barrett dan Munchinsky mengelompokkan tujuan penilaian kinerja menjadi 3, yaitu pertama administratif, termasuk di dalamnya adalah aktivitas individu, misalnya kenaikan gaji, promosi, transfer, atau pemecatan. Yang kedua yaitu pengembangan. Informasi penilaian kinerja digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam bekerja. Hal ini dapat membantu karyawan dalam menetapkan tujuan untuk peningkatan kinerja. Yang ketiga yaitu penelitian. Informasi penilaian kinerja sering digunakan sebagai kriteria untuk menilai validitas proses seleksi dan pelatihan. Secara umum, penilaian kinerja di organisasi telah mencapai tujuan yang pertama, yaitu tujuan administratif. Dokumen-dokumen hasil penilaian kinerja dianggap sangat penting karena akan digunakan sebagai dasar dilakukannya penentuan kenaikan gaji, promosi, peringatan, atau bahkan pemecatan. Karakteristik penilaian kinerja yang efektif. Penilaian kinerja dilakukan dengan tujuan mengevaluasi kinerja untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, dan seluruh organisasi. Sistem tersebut juga membantu dalam membuat keputusan-keputusan administratif seperti kenaikan gaji, promosi, demosi, dan lain sebagainya. Terlebih lagi, sistem penilaian dapat dipertahankan secara hukum, meskipun tidak ada sistem penilaian yang benar-benar efektif. Setiap sistem penilaian seharusnya memiliki karakteristik tertentu. Suatu penilaian kinerja yang akurat seharusnya mengembangkan rancangan untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok. Sistem penilaian tersebut harus secara jujur menginformasikan kepada karyawan bagaimana mereka bekerja dalam organisasi. Feedback yang berkelanjutan untuk mendukung penilaian kinerja efektif. Feedback berarti mengkomunikasikan bagaimana perasaan seseorang tentang sesuatu yang telah dilakukan dan dikatakan oleh orang lain. Dengan demikian, memberikan feedback dapat dikatakan sebagai proses mengkomunikasikan evaluasi tentang apa yang sudah dilakukan atau dikatakan oleh orang lain. Feedback merupakan faktor penting untuk mendukung agar proses penilaian kinerja berjalan efektif. Pengukuran kinerja dan feedback penting bagi semua individu karena mereka ingin belajar tentang diri mereka dan ingin mengetahui apakah mereka mengalami kemajuan. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.